akan menjelaskan 4 poin penting. Yang pertama yaitu tentang model pembelajaran, yang kedua yaitu model pembelajaran dengan menggunakan metode snowball drawing, yang ketiga yaitu tentang konsepnya, dan yang keempat itu tentang langkah-langkahnya. Oke, baik, yang pertama yaitu tentang model pembelajaran. Apa sih itu model pembelajaran? Nah, model pembelajaran itu sendiri merupakan seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Dan fungsi model pembelajaran itu sendiri sebagai pedoman bagi para pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap model yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut menentukan perangkat yang akan dipakai dalam pembelajaran tersebut juga. Selain itu, model pembelajaran itu juga berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan baik. Model pembelajaran di sini juga memiliki istilah, yaitu makna yang lebih luas daripada strategi, daripada metode, dan juga daripada prosedur. Dan model pembelajaran tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rasional teoritik yang logis disusun oleh para pencipta dan juga pengembangnya. Dan yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan oleh model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Dan yang keempat, lingkungan belajar yang diperlakukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kadir dan Noor pada tahun 2009. Nah, model pembelajaran dapat juga dijadikan pola pilihan. Artinya, para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dengan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. Dan ciri-ciri model pembelajaran tersebut, yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Sebagai contoh, model penelitian kelompok disusun oleh Herbert Talen dan berdasarkan teori John Dewey. Model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. Dan yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalkan, model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir secara induktif juga. Dan yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya, model sinektik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang. Dan yang keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan urutan langkah-langkah pembelajaran, adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, sistem pendukung, dan bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Yang selanjutnya, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran, dan dampak tersebut adalah dampak pembelajaran, yakni dengan hasil yang dapat diukur. Yang kedua, dampak pengiring, yaitu hasil belajar dengan jangka panjang. Dan yang selanjutnya yaitu membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Nah, yang sekarang kita masuk kepada poin penting yang kedua, yaitu tentang model pembelajaran snowball drawing. Kenapa saya memilih model ini? Seperti yang kita ketahui, ketika seorang siswa maupun siswi mendengar mata pelajaran matematika, otomatis mereka mempunyai pemikiran matematika itu sulit, matematika itu membosankan. Nah, kami itu di sini ingin merubah mindset para siswa yang menganggap matematika itu sulit dengan menggunakan metode
snowball throwing. Apa sih metode tersebut? Di sini saya akan menjelaskan berikut dengan langkah-langkahnya. Model pembelajaran snowball throwing itu menurut Rahman pada tahun 2015 menyatakan bahwa model throwing merupakan salah satu metode pembelajaran di mana siswa diberikan kesempatan dan juga kebebasan untuk membangun maupun menciptakan suatu pengetahuan. Menciptakan suatu pengetahuan dapat dilakukan dengan cara mencoba memberikan arti ataupun makna pada pengetahuan yang telah dialaminya. Dan metode pembelajaran ini mengajarkan siswa bahwa ilmu pengetahuan bersifat tidak stabil. Pengetahuan merupakan suatu bentuk konstruksi manusia yang telah mengalami pengalaman-pengalaman yang baru. Hal tersebut menjadi ilmu pengetahuan terus yang berkembang seiring berkembangnya zaman juga. Pendapat lain yang disampaikan oleh Bapak Ar-Rahman dalam Paryani pada tahun 2014 menyatakan bahwa metode snowball throwing ini merupakan suatu metode pembelajaran yang diawali dengan pembentukan kelompok sama seperti metode inquiry yang sudah kita ketahui. Kelompok yang terbentuk yang terdiri dari ketua, anggota untuk mengambil tugas yang diberikan oleh guru tersebut, dan tugas tersebut diambil oleh ketua kelompok. Dan selanjutnya, setelah diberikan tugas oleh guru, kemudian masing-masing siswa membuat suatu pertanyaan yang dibentuk seperti bola ataupun kertas-kertas pertanyaan. Jadi di sini itu seperti permainan, tetapi masih di dunia edukasi. Itu kira-kira. Kemudian pertanyaan yang ditulis dalam kertas tadi dilemparkan ke siswa lain, sehingga masing-masing siswa itu menjawab pertanyaan dari siswa lain yang diperoleh dari bola yang dilempar tadi. Singkatnya itu seperti ini. Sekarang kan lagi maraknya ada konten make up challenge. Nah, metode di sini itu hampir sama dengan konten tersebut. Cuma bedanya di sana kan menggunakan brush make up sebagai medianya. Dan di sini itu agar siswa tidak bosan. Jadi kita itu dalam proses belajar mengajar, metodenya itu menggunakan permainan, di mana permainan tersebut itu sebuah kertas yang terdiri dari soal dan yang dilempar oleh kelompok lain dan diterima oleh kelompok yang lain juga. Kemudian kelompok tersebut menjawabnya seperti itu. Nah, setelah soal tersebut ditulis pada sebuah kertas tersebut dirubah menyerupai bola-bola kecil. Setelah bola-bola kecil itu sudah dibentuk, kemudian sang siswa itu melemparkan bola-bola kecil tersebut kepada siswa yang lainnya. Dan siswa yang menerima lemparan dari siswa yang tadi, nah siswa ini itu wajib menjawab soal yang ada di bola-bola kecil itu. Nah, selanjutnya akan dilakukan seperti itu dengan siswa-siswa yang lainnya sampai selesai. Dan apa yang akan dilakukan oleh guru di sini? Seperti pada biasanya, guru wajib mengevaluasi dari hasil kegiatan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, itulah pemaparan dari saya terkait apa sih model pembelajaran, yang menggunakan metode snowball throwing di sini. Dan saya pun tadi sudah menjelaskan prinsip dan juga langkah-langkahnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Dan selanjutnya itu akan dijelaskan bagaimana apa sih itu kelebihan dan kelemahan dari metode pembelajaran di sini. Nah, teman saya akan melanjutkannya. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran snowball throwing pada materi aljabar teori bilangan, dan yang kedua, penerapan model pembelajaran snowball throwing pada materi aljabar teori bilangan SMP, dan yang ketiga, langkah-langkahnya penerapan dalam pembelajaran snowball throwing pada materi aljabar teori bilangan SMP.
pembelajaran Snowball Drawing sama halnya dengan model pembelajaran yang lainnya. Akan tetapi, model Snowball Drawing juga memiliki kelebihan dan kelemahan yang harus dipahami oleh seorang guru ketika akan menerapkan model ini. Langsung, kelebihan dari model Snowball Drawing menurut Pelatun 2014 yaitu yang pertama, model ini mampu meningkatkan kepercayaan diri siswa untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Yang kedua, siswa bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan yang telah diperoleh dari siswa lainnya. Yang ketiga, siswa menjadi tidak malu untuk menghadapi teman sebayanya di kelas. Yang keempat, pembelajaran yang dilakukan antara guru dan siswa menjadi lebih menyenangkan. Selanjutnya, kelemahan yang dimiliki oleh model pembelajaran Snowball Drawing menurut Pelatun 2014. Yang pertama, situasi belajar yang menjadi gaduh karena kurangnya kondusif dalam pengaturan kelas. Yang kedua, siswa yang tidak mampu mengandalkan kemampuannya yang dimiliki oleh sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, materi yang diberikan oleh guru tidak meluas. Materi aljabar teori bilangan SMP. Teori bilangan merupakan cabang matematika yang membahas tentang seluk-beluk himpunan bilangan bulat. Sifat-sifat operasi himpunan bilangan bulat. Sifat-sifat aljabar bilangan bulat. Yang pertama adalah asosiatif untuk penjumlahan dan perkalian A plus B plus C sama dengan A plus B plus C, dan A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Dan ada komunikatif untuk penjumlahan dan perkalian A plus B sama dengan B plus A kali B sama dengan B kali A. Dan identitas pada penjumlahan dan perkalian A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A, dan A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Inverse pada penjumlahan dan perkalian A tambah min A sama dengan 0. Selanjutnya ada sifat urutan bilangan bulat. Untuk setiap dua bilangan bulat A dan B berlaku satu dan hanya satu dari berikut: A kurang dari B, A sama dengan B, atau A lebih dari B. Jika A dan B bilangan bulat, maka A plus B juga merupakan bilangan bulat. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka A kali B juga merupakan bilangan bulat. Jika berlaku A kurang dari B dan C lebih dari 0, maka A plus C kurang dari B plus C. Jika berlaku A kurang dari B dan C lebih dari D, maka A plus C kurang dari B plus D. Jika berlaku A kurang dari B dan C lebih dari 0, maka A kali C kurang lebih dari B kali C. Dan C, keterbilangan. Teorema Euclid, misalkan A dan B adalah dua bilangan bulat dengan syarat B lebih besar 0. Jika A dibagi dengan B, maka terdapat dua bilangan tunggal Q dan R. Sedemikian hingga jika B membagi habis atau A habis dibagi B, maka sisanya adalah 0. Bisa ditulis dengan A sama dengan Q kali B atau B dibagi A. Sifat-sifat keterbilangan. Yang pertama, bilangan habis dibagi 3 jika jumlah semua digitnya habis dibagi 3. Misal, bilangan 27, digitnya itu kan 2 dan 7. Kalau dijumlahkan akan menjadi 9. Jadi 9 ini bisa membagi 3. Dan yang kedua, bilangan habis dibagi 9 jika jumlah semua digitnya habis dibagi 9. Misal 909, digitnya itu kan 909. Jika ditambahkan hasilnya 18, jadi bisa dibagi 9. Aturan-aturan ini bilangan itu dipakai untuk bilangan-bilangan besar. Dan yang ketiga, bilangan habis dibagi 11 jika selisih antara jumlah digit ganjil dan dengan jumlah digit genap habis dibagi 11. 1331 itu kan ganjil genap. Yang 1 dan 3 itu kan ganjil. Jadi 1 plus 3 itu 4, 3 plus 1 itu 4.
Jadi, jika 4 dikurangi 4 itu 0. Selebihnya, sifat-sifat ini bisa kita lihat pada makalah atau Google. Kongruen. Bilangan bulat A dikatakan kongruen dengan B modulo N ditulis dengan A sama dengan B modulo N. Jika A dan B memberikan sisa yang sama apabila dibagi N, sifatnya A dan B kongruen dengan modulo N, maka selisihnya habis dibagi N atau terdapat bilangan bulat K sedemikian hingga A kurang B sama dengan KN kali A N plus B kali M sama dengan BM modulo N. Sifat-sifat pada himpunan bilangan rasional. Jadi, suatu bilangan bulat disebut bilangan rasional jika dapat menyatakan sebagai bentuk pecahan biasa dua buah bilangan bulat. Dan jadi A disebut bilangan rasional jika terdapat bilangan bulat P dan Q dengan Q sama dengan 0 sehingga berlaku A sama dengan P dibagi Q. Sifat aljabar bilangan rasional. Yang pertama, asosiatif untuk penjumlahan dan perkalian A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Jadi sama halnya dengan operasi dari sifat-sifat operasi bilangan bulat. Dan yang kedua, komunikatif untuk penjumlahan dan perkalian itu sama juga. Dan yang ketiga itu identitas, pada penjumlahan dan perkalian ada inverse pada penjumlahan dan perkalian. Nah, di sini ada contoh pembahasan. Jika A, B, dan C adalah bilangan prima dan memenuhi C sama dengan 17, B min A, berapakah A plus B plus C? Nah, di sini ada pembahasannya juga. A, B, C merupakan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7 itu merupakan bilangan prima. Jadi C itu merupakan bilangan prima dan C sama dengan kali 1. Jadi 1 kali C itu bilangan itu sendiri, dan C sama dengan 17 jika B min A dan B min A sama dengan 1. A dan B bilangan prima yang berurutan karena B min A itu 1. Jadi bilangan mana selisihnya 1, 2, dan 3? B itu 3 dan A itu 2. Karena B lebih besar sama dengan A, sedangkan C itu 17. Jadi A plus B plus C itu sama dengan 2 plus 3 plus 17 sama dengan 22. Apa saja sih langkah-langkah penggunaan model pembelajaran snowball drawing pada materi aljabar teori bilangan SMP? Yang pertama, guru menyampaikan pengantar materi aljabar tentang teori bilangan. Lalu yang kedua, guru membentuk siswa berkelompok 2 atau 5 orang. Lalu memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. Dan yang ketiga, masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing. Dan yang keempat, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya. Yang kelima, masing-masing siswa diberikan satu lembar kerja untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Dan yang keenam, kemudian siswa yang berisi kertas pertanyaan tersebut dibuat seperti bola, lalu dilemparkan kepada siswa yang lainnya selama 15 menit, 15 menit atau menurut dari ketentuan gurunya. Lalu yang ketujuh, setelah siswa dapat satu bola dan atau satu pertanyaan, diberikan kesempatan kepada siswa
untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian atau perwakilan dari masing-masing kelompok. Itulah penjabaran dari model pembelajaran Snowball Drawing pada materi aljabar teori bilangan SMP. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuannya. Akhir dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.